Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makfira Mukulampit. Saya dari kelas B Ilmu Komunikasi semester 2. Ya, apa kabar teman-teman? Jika kabar teman-teman baik, alhamdulillah. Jika kabar teman-teman kurang baik, ya semoga cepat sembuh. Ya, pernah tidak teman-teman merasakan putus asa, atau merasa tidak berdaya dan juga merasa tidak berguna di lingkungan sekitar teman-teman? Jika itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan besar itu bukan hanya sekedar kesedihan biasa, melainkan teman-teman sudah mengalami yang namanya depresi. Perlu kita ketahui bersama apa itu depresi. Kemungkinan teman-teman lain sudah mengetahui apa sebenarnya itu depresi. Nah, di sini saya akan membahas mungkin hanya beberapa saja ya yang umumnya terjadi. Ya, depresi itu terjadi ketika keadaan seseorang tertekan atau keadaan yang mungkin tidak diinginkan seperti rasa cemas, stres, ataupun merasa hampa dan kosong. Itu juga terjadi bukan hanya berminggu-minggu, melainkan juga bisa terjadi selama berbulan-bulan. Oke, kebanyakan penderita depresi ini tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami itu. Ya, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa gejala dan tanda-tanda depresi itu sebenarnya pada setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi gejala pada umumnya yaitu mungkin teman-teman pernah merasa sedih yang mendalam ataupun merasa kehilangan minat ataupun malas beraktivitas dan hanya ingin tidur. Gejala ini juga bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan bukan hanya orang dewasa, anak-anak dan juga remaja pun bisa mengalami ini. Lanjut, gejala itu bisa seperti insomnia ataupun perubahan mood dan juga perubahan nafsu makan seseorang. Jika seseorang itu merasa nafsu makannya meningkat ataupun nafsu makannya menurun, bisa jadi itu dia termasuk dalam gejala depresi. Ya, kemudian orang yang depresi itu biasanya dia merasa sangat cemas ataupun merasa gelisah dan panik. Biasanya gejala depresi itu dialami oleh orang introvert, orang pendiam. Mungkin mereka berpikir, ya mungkin saya tidak tahu apa sebenarnya yang mereka pikirkan, tapi kebanyakan yang saya ketahui orang introvert itu biasanya mereka lebih gampang mengalami depresi. Ya, perlu kita ketahui bersama juga ada berbagai macam depresi dengan gejala yang berbeda-beda. Di antaranya adalah gejala depresi bipolar. Nah, gejala depresi bipolar ini bisa terjadi pada penderita. Nah, penderita ini merasakan kesedihan yang mendalam ataupun merasakan kesenangan yang di luar batas atau berlebihan seperti itu. Dan juga ada kemudian ada gejala depresi mayor. Nah, gejala depresi mayor ini biasanya penderita merasakan kesedihan secara terus-menerus dan tidak merasa senang selama melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada juga gejala depresi distimia. Nah, gejala depresi distimia ini mungkin tidak separah gejala depresi mayor, akan tetapi gejala depresi ini bisa berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Biasanya penderita depresi ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, akan tetapi tidak merasa senang. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada beberapa penyebab depresi, diantaranya seperti mungkin karena pengaruh faktor biologisnya dan juga pengaruh
mungkin pada masa kecil, ataupun trauma akan kehilangan orang yang tersayang, dan mungkin trauma karena kejadian di dalam rumah atau keluarga. Kemudian juga ada faktor kepribadian. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengalami masalah, namun kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, maka kita akan merasa depresi. Bagaimana keluar dari masalah ini? Ketika kita tidak mengetahuinya, maka di situ kita mulai merasakan stres. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang gejala dan juga penyebab dan selain penyebab dan juga macam-macam. Dan di sini ada data yang menjelaskan bahwa diperkirakan sekitar 300 juta orang pengidap depresi ini di seluruh dunia. Bahkan WHO atau World Health Organization memprediksikan setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri di seluruh dunia. Dr. Eka Fiora selaku Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan di Indonesia mengatakan bahwa sudah 15,6 juta penduduk Indonesia yang mengalami depresi. Tetapi sayangnya hanya 8% saja yang melakukan pengobatan kepada pihak profesional tersebut. Teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa pengidap penyakit ini atau depresi pada tahun 2020, pada tahun ini atau tahun 2020 ini sudah masuk pada peringkat kedua. Wow. Oke teman-teman, dan yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa ketika ada saudara kita atau teman-teman kita yang mengidap penyakit ini, ada baiknya jika kita meluangkan waktu untuk mereka, meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka, karena kebanyakan orang yang mengidap penyakit ini biasanya hanya perlu didengarkan tanpa perlu dihakimi. Ya, sekian dari saya, lebih dari kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.